Ini Rasya, aslinya alim banget, tapi gampang banget ke bawah arus. Sekali salah pergaulan, langsung heboh. Sebelum lanjut, kenalan dulu yuk, biar nggak dikira orang hilang yang nyasar di drama. Dua OSIM imut yang imutnya limited edition, galaknya unlimited. Ini nih, Afika si guru cantik membahana. Cantiknya udah level bias K-pop. Ini vibesnya kayak motivator, tapi ceramahnya panjang. Dua anak kaling ini pendiamnya kayak NPC, tapi kalau udah bareng langsung kayak MC. Ini nih mukanya kalem, tapi isi naskahnya lebih plot twist daripada drama Indosiar. Nah itu dia guys, nama-nama pemain yang ada di drama kita. Yang lain kemana? Kok nggak pada kelihatan? Lagi pada sibuk lah. Ada yang ke pantai, ada yang ke klinik, ada juga yang nggak diizinin. Pokoknya macem-macem deh. Tapi tenang, wajah-wajah imut mereka bakal tetap ada kok di video. Ya udah, mari kita lanjut nonton dramanya. Karena aku sudah lambat. Alasan paling banyak, 2 hari pertama sudah lambat. Kalau duduk sana. Hade-hade, baru hari pertama masuk sekolah, udah dimarahin, terlambat, diketawain satu kelas pula. Aduh, malu. Setiap waktu sholat zuhur tiba, Rasya mengambil air wudhu, melaksanakan sholat, dan kemudian Rasya mengadu semua yang dialami hari ini kepada Allah melalui doanya. Dia selalu berharap agar Allah melindunginya dan menjauhkannya dari hal-hal buruk. Tetapi menurutnya, setiap kali ia berdoa dan berdoa, selalu saja doa itu tidak dikabulkan. Daripada kata sekolah, minim bolos ambil usul. Mau kasih ibu gatong. Mari. Ya, walaupun seperti itu, Rasya anaknya polos dan dia mengikuti semua apa yang temannya suruh. Mau itu minum-minum, merokok, dan melakukan hal-hal buruk, dia tetap mengikutinya. Enak nih. Coba deh, coba. Wah. Tes. Semenjak kejadian itu, Rasya tidak lagi beribadah. Dia menjadi lalai. Dan juga dia merokok diam-diam di kamarnya. Mulai yang sapi pun. Memang pas sesuatu sangat. Dua kursi dapat kamu. Dan pada malam itu akhirnya Rasya memutuskan untuk begadang. Hingga keesokan harinya dia terlambat lagi untuk pergi ke sekolah. Dan pergi ke sekolah dengan wajah masam. Sabar dong. Kenapa kira-kira kita perlu sini pergi di museum dulu? Sekarang sebenarnya di sekolah lagi, terlalu masih paling penting sekolah. Sekarang itu paling beda di museum dulu. Dulu cuma rajin belajar, waktu taat, di orang tua, nggak taat agama lah. Sekarang itu berdiri, sekarang masih tukang rokok lah, bang mabuk, kopi jomblo. Ini nggak sih tobat sih? Enggak tahu aku ini masih hidup kan. Jadi sih makasih nggak saja, mending nggak usah tobat, selagi sih masih bisa. Daripada usin terus balik. Mending mesti balik aja dengan batu, ini mau lagi nggak tenang. Tunggu, kalau saya berpikiran ada ini.
Sepulang sekolah, Rasya merenung menatap kertas itu. Dia sadar bahwa dirinya sudah terlalu jauh dengan Allah. Dia memutuskan untuk pergi ke pengajian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini pada pengajian kali ini maksud saya akan menceritakan tentang Al-Quran. Lebih tepatnya membahas tentang Al-Quran dengan pengertian-pengertiannya. Mungkin kali ini saya tidak akan terlalu terlalu detail, tapi ini secara garis besar ini adalah inilah. Dalam agama kita, Islam itu mengakui 4 kitab yang disebut juga kitab samawi. Kitab-kitab tersebut dinamakan sebagai kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada bimbingan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki nama lain yang menggambarkan Al-Quran itu lebih jauh, seperti Al-Furqan yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, Az-Zikir yang berarti peringatan. Ketiga, Al-Huda yang berarti petunjuk. Keempat, Asy-Syifa yang berarti obat. Kelima, Al-Hakim yang berarti penuh hikmah. Keenam, Al-Mau'izah yang berarti nasihat. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa sejarah diturunkannya Al-Quran? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Gua Hira yang terletak di Gunung Jabal Nur yang berada di sekitar kota Mekah. Diturunkan juga pada tahun 610 Masehi. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung. Maksudnya itu semua ayat langsung diturunkan sekaligus, tapi diturunkan secara bertahap, dan itu berlangsung selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan yang berarti pembeda yang benar dan yang salah. Pastinya memiliki yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tapi muncul sebuah pertanyaan, yaitu jika kita melakukan hal yang dilarang oleh Al-Quran, apa yang harus dilakukan untuk misalnya memperbaiki kesalahan kita? Dalam Al-Quran ada prosedurnya yang bernama taubat. Taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Berarti taubat harus dilakukan saat kita melakukan hal yang salah. Karena ya artinya juga kita kembali ke jalan yang benar. Lalu kita muncul pertanyaan, apakah taubat itu ada nepotisme atau pengecualian kepada orang-orang tertentu? Tentunya tidak. Bahkan istri Nabi saja diwajibkan untuk bertaubat. Itu saja di pengajian kali ini. Jadi semoga yang saya sampaikan pada pengajian kali ini dan ini akan sangat berguna bagi para jamaah sekalian. Semoga semua hal ini berguna untuk para jemaah. Penasaran gak sih kira-kira surah apa ya yang akan dibahas selanjutnya? Yuk simak terus biar tahu kelanjutannya. Kita mau sedikit pencerahan karena kali-kali kita ada punya masalah tadi. Masalah apa? Rasya, ketahuilah Allah sudah memberi perkataan keras dalam Al-Quran. Bahkan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditegur langsung oleh Allah. Suatu ketika sebagian istri Nabi yaitu Hafsah binti Umar dan Aisyah radhiyallahu anha melakukan kesalahan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah rahasia, tetapi rahasia itu disebutkan kembali. Allah pun menurunkan ayat dalam surah At-Tahrim untuk melindungi mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, yang artinya wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Surah At-Tahrim ayat 8. Lihatlah rahasia. Bahkan istri Nabi itu diminta untuk bertaubat
bertawaf secara sungguh-sungguh, apalagi tidak sebagai hamba biasa. Allah memberikan ampunan sebesar apapun dosanya, serta hari mengingatkan terus. Saya tahu bahwa dosa-dosanya dosa akan diampuni oleh Allah jika Kawan, lihat. Masih ada yang mabuk-mabuk. Cuma kita stop, kan? Ya, coba ya. Bagus lah, enak. Bagaimana sih bagus? Ya, coba. Obat apa? Kita simpan obat, ah? Sudah minta apa tadi? Ya, kursi dalam muka nanti nih. Oh, ini mau tanya saya. Orang kemana lagi? Orang kemana mati bagaimana? Itu lah, masuk rumah sakit. Sorry. Kalau